Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Belum semuanya ya. Shalom, apa kabar? Wah, luar biasa. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tidak terasa kita sudah masuk ke tanggal 31 ya, 31 Desember 2023. Tahun ini sangat unik karena kemarin Natal juga hari Minggu juga jatuh di tanggal 24 di malam Natal. Hari ini kita juga adalah memperingati malam tahun baru. Artinya sehari sebelum tahun baru. Saya berdoa saudara membawa hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan apabila hari ini boleh ada. Amin. Karena sepanjang tahun ini saya percaya banyak sekali yang Tuhan telah perbuat di dalam hidup kita. Dan saya berdoa bahwa setiap anak-anak Allah menyadari betapa besar, betapa baik, betapa penuh kasih dan betapa setianya Bapa di sorga. Nanti malam kita akan merayakan perayaan untuk malam tahun baru. Ya tentunya saya nggak akan terlalu banyak untuk berkhotbah tentang tahun baru karena ada kesempatan untuk ibadah tahun baru. Oleh karena itu pagi hari ini saya akan lanjutkan, saya akan tutup tema dengan menjadi anak-anak Allah, yaitu diubahkan dan diselamatkan menjadi anak-anak Allah. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satukan hati dan kita persiapkan hati kita sungguh-sungguh di pagi hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya boleh tahu, ada di sini yang dari luar kota. Tadi selain dari Pak Abram, sahabat saya dari Bandung, ya, ada. Yang dari Solo siapa angkat tangan yang dari Solo? Sisanya yang nggak angkat tangan dari planet mana ya, saya bingung. Coba ya, nggak apa-apa ya. Saya mau coba kenalan dulu ya. Jadi yang dari Solo angkat tangan. Ya. Yang bukan dari Solo angkat tangan. Oh banyak toh. Nah kalau setelah jujur ternyata banyak ya. Oleh karena itu ya, saya perlu untuk kembali memberikan sebuah introduction atau pengenalan bahwa pada bulan ini kita belajar satu tema, yaitu kita diubahkan dan diselamatkan. Nah, bagaimana diubahkan diselamatkan? Yaitu kita diubahkan menjadi anak-anak Allah. Katakan anak-anak Allah. Memang seringkali kita di gereja menyebut anak-anak Allah, bahkan sejak sekolah minggu kita selalu menyanyikan lagu anak-anak Allah karena kebetulan kita adalah anak-anak. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal, ternyata menjadi anak-anak Allah adalah suatu tujuan dari keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, dari kita belajar dari banyak sisi mengapa penting kita menjadi anak Allah. Karena anak Allah pasti akan kembali dan pasti punya izin untuk kembali ke dalam rumah Bapa di sorga. Dan itulah yang namanya kekekalan. Ya, kalau rumah kita tidak kekal saudara. Saya kenal di sini Pak juga kemarin kena angin, rumahnya juga ambruk ya saudara. Tapi hari ini melalui tim diakonia, saya berdoa sudah mulai diperbaiki menjadi bahkan lebih baik dari sebelumnya ya. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Gitu saudara, harus jadi berkat bagi banyak orang lain ya. Tetapi saya percaya rumah Bapak di sorga adalah rumah yang kekal dan adalah tempat yang indah, tempat di mana kita menemukan segala sesuatu yang kita perlukan. Amin. Kemarin saya kasih contoh, saya kalau perlu sesuatu, saya pulang ke rumah Pak Halim, saya masuk, gak perlu pamit, gak perlu izin, karena rumah Bapak saya. Waktu saya haus, saya lapar, tinggal buka kulkas, apa yang ada di dalam kulkas, saya boleh makan semuanya, gak perlu bingung bayarnya, pakai cash atau tunai, pakai QRIS, dan saya tidak perlu pinjam 100 sama siapapun juga ya. Nah saudara, itulah keindahan dari menjadi anak-anak Allah. Nah seringkali kita tidak mengerti, datang kepada Tuhan, datang ke gereja untuk beribadah, untuk mendengarkan khotbah, menerima firman Tuhan, tapi nggak semuanya diberkati, nggak semuanya pulang diubahkan. Karena banyak yang datang dan tidak menyadari
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah juru selamat yang mati bagi kita. Yesus Kristus adalah yang pertama yang datang bagi kita semua. Tapi kalau kita sadar kemarin di hari Natal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kita semua dan juga juru selamat yang mau mati menderita bagi kita, pasti kalau datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan tidak akan dengan melihat dengan sebelah mata dan tidak hanya cuma mendengarkan dari satu telinga ke telinga yang lain, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan membawa kita untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Nah, itu kuncinya saudara. Karena tanpa kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak punya hak untuk dikatakan sebagai anak-anak Allah atau saudara-saudara angkatnya Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya berdoa saudara, jadi selama sebulan itulah yang gereja sampaikan kepada saudara, sehingga saudara mempunyai atau minimal hari ini mengejar suatu identitas di dalam hidup kita adalah bukan hanya sebagai jemaat saja, bukan hanya orang yang mendengarkan khotbah saja, bukan hanya orang yang datang ke gereja saja, tetapi punya identitas sebagai anak-anak Allah. Amin saudara. Nah, saya berdoa saudara mengerti akan hal itu. Oleh karena itu di pagi hari ini marilah saudara kita harus tahu satu hal. Di penghujung tahun 2023 ini kita harus ngambil satu keputusan bahwa saya harus menjadi anak-anak Allah. Katakan, saya harus menjadi anak-anak Allah. Nah saudara, saya percaya bahwa setiap dari kita rindu tahun 2024 lebih baik daripada 2023. Yang setuju katakan? Oh, separuh minimal setuju ya. Yang separuhnya enggak Pak, 2023 sudah cukup baik ya. Tetapi intinya setiap orang pasti pengen untuk menjadi atau menerima sesuatu yang lebih baik. Yang setuju katakan? Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita rindu untuk menerima sesuatu yang lebih baik, bahkan kita perlu sesuatu yang baik terjadi, iman kita percaya yang baik dan yang terbaik hanya ada pada Tuhan, betul? Nah, kalau kita pengen mendapatkan yang terbaik atau pengen mempunyai akses kepada yang terbaik, maka tidak ada cara lain bahwa kita harus punya privilege, kita harus punya izin, kita harus punya kuasa, yaitu sebagai anak-anak Allah. Amin. Oleh karena itu mari saudara, akhir tahun ini kita harus mengambil satu keputusan. Saya harus menjadi anak-anak Allah. Katakan, saya harus menjadi anak-anak Allah. Katakan sama saya 1, 2, 3. Saya harus menjadi anak-anak Allah. Nah saudara, saya dapat rangkumkan sebagai anak-anak Allah. Yang pertama, kita punya karakter seperti anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Yang pertama, kita punya karakter. Karakter kita diubahkan seperti Yesus Kristus. Nah tentunya kita harus belajar dan diproses untuk mendapatkan seperti itu. Yang kedua, kita punya otoritas. Sehingga ketika kita berdoa, kita bisa bilang, Bapak di surga yang baik, Bapak di surga yang mendengarkan doa saya. Bahkan kita di dalam doa kita sebagai anak yang baik, kita cuma bisa bilang apa? Ya Abba, ya Bapa. Amin saudara. Nah, yang terus dan juga sebagai anak-anak Allah, kita tahu bahwa kita punya keselamatan yang kekal. Nah saudara, mari kita persiapkan firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 29. Siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Nah, Rasul Paulus menuliskan demikian saudara. Mari kita baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat yang ke-30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya.
Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa dan hormati firman Tuhan. Bapa di sorga, satu firman Tuhan yang telah kami baca, kami percaya firman Tuhan adalah untuk kami semua. Oleh karena itu kami rindu zaman hati Tuhan dan kami rindu untuk tuntunan Roh Kudus. Berfirmanlah supaya kami dapat mengerti di dalam bahasa yang dapat kami mengerti. Sehingga setiap dari kami semua Tuhan, kami pulang membawa banyak berkat. Kami pulang membawa banyak perubahan, kami pulang membawa kuasa di dalam firman Tuhan kembali ke dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma ayat yang ke-29 yang barusan kita baca, Rasul Paulus menemukan satu fakta atau satu kebenaran. Firman Tuhan ini berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Rasul Paulus melihat bahwa ada sebuah pilihan, ada sebuah yang ditentukan sejak awal semula untuk menjadi anak-anak Allah. Ternyata menjadi anak-anak Allah bukan ada pilihannya kepada kita, saudara. Kita adalah orang-orang yang meresponi panggilan yang Bapa di surga berikan kepada kita. Ternyata untuk menjadi anak-anak Allah adalah sebuah panggilan atau undangan dari Bapa di surga kepada kita. Oleh karena itu saya selalu tekankan betapa bersyukurnya saudara. Selama sebulan ini bagi yang ada di Solo atau saudara yang ada di tempat ini, engkau mendengarkan panggilan dan undangan dari Bapa di surga untuk menjadi anak-anaknya. Karena ini adalah sebuah privilege yang luar biasa, sebuah kehormatan yang luar biasa bagi kita semua. Karena saya tahu banyak orang yang tidak mendengarkan, bahkan sampai hari ini tidak mendengar dan mengerti panggilan ini. Pertanyaannya saudara, kalau kita ngerti ini adalah sebuah yang ditentukan dan dipilih, saudara ngerti enggak bahwa saudara adalah orang yang ditentukan dan dipilih oleh Tuhan? Itu pertanyaannya. Saya percaya setiap orang yang mengerti bahwa dirinya adalah orang-orang yang ditentukan dan dipilih oleh Tuhan, mereka adalah orang yang setiap kali datang kepada Bapa di surga, dia bawa hati penuh ucapan syukur. Amin saudara, dia bawa hati penuh ucapan syukur dan juga bawa hati penuh dengan hormat kepada Bapa di surga. Karena kita adalah orang yang telah ditentukan dan dipilih oleh Tuhan. Amin saudara. Nah saudara, inilah yang dikatakan tentang hidup di dalam ketentuan dan pilihan Allah. Banyak orang mengatakan, ada doktrin mengatakan, wah ini doktrin artinya doktrin predestinasi Pak. Artinya semua orang itu kalau selamat ditentukan oleh Tuhan dong Pak. Kalau kita nggak dipilih artinya kita nggak selamat. Jadi ada orang yang dipilih, ada orang yang nggak dipilih, ini gimana Pak? Katanya Tuhan itu penuh kasih, kok seperti itu ada pilih-pilih. Oleh karena itu saya rindu bahwa saudara di tempat ini benar-benar mengerti dengan pandangan yang benar. Karena tanpa pandangan yang benar kita bisa justru kacau. Bahkan gereja ada yang mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda, terjadi split, terjadi perpecahan yang membuat kekacauan dalam pengajaran. Ada yang mengatakan kalau engkau sudah dipilih, kalau engkau sudah dipilih Tuhan untuk menjadi selamat, apapun yang terjadi engkau pasti selamat, katanya begitu. Nah ada yang gereja ngomong enggak bisa gitu, kamu harus berjuang untuk mendapatkan keselamatan itu. Saudara, bahkan ini menjadi suatu sesuatu yang mengacaukan. Ada orang berkata gini, kalau aku sudah dipilih oleh Tuhan, aku sudah diselamatkan oleh, pasti dipilih untuk diselamatkan, karena aku tidak perlu untuk terlalu tidak perlu terlalu memperhatikan hidup. Dosa-dosa aja Tuhan pasti mengampuni, dosa-dosa aja Tuhan pasti mengasihi, kan sudah ditentukan pasti selamat, katanya begitu saudara. Sebaliknya ada yang orang mengatakan, wah kalau saya nanti mati belum tentu nanti saya masuk surga, buat apa saya sungguh-sungguh ke gereja.
Buat apa saya sungguh-sungguh untuk beribadah dan lain sebagainya. Saudara, sekali lagi ini adalah pikiran-pikiran yang memang tidak dapat diselami oleh manusia. Betul? Tentang siapa yang dipilih oleh Tuhan, siapa yang ditentukan oleh Tuhan, yang ngerti siapa saudara? Yang ngerti adalah Tuhan. Betul? Yang ngerti adalah Tuhan. Tidak ada manusia yang tahu. Pertanyaannya bukan adalah kenapa Pak kok ada yang dipilih untuk diselamatkan, kok ada yang tidak diselamatkan, kok Tuhan nggak adil, kok Tuhan nggak penuh kasih. Seharusnya pertanyaannya kalau kita semua berdosa, kenapa nggak semua dari kita yang di tempat ini pasti masuk neraka? Harusnya pertanyaannya begitu. Kenapa kok nggak semuanya yang di sini harus menjadi musuhnya Allah? Harusnya pertanyaan kenapa kalau semua orang berdosa ngapain dipanggil menjadi anak-anak Allah? Itu harusnya pertanyaan yang ada di dalam diri kita. Yang setuju katakan amin. Itu baru pertanyaan yang jujur dari orang yang mengenal siapa dirinya, orang yang tahu siapa dirinya, yaitu orang-orang yang hidupnya punya dosa, orang yang hidupnya punya kesalahan. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu kalau kita tahu bahwa hanya mereka yang dipilih dan ditentukan oleh Allah adalah mereka yang berhak untuk menjadi anak-anak Allah dan diselamatkan. Kita justru ketika mendengarkan undangan ini, kita menjadi orang yang mengasihi dan respon atas panggilan Tuhan. Amin saudara, harusnya demikian. Ya. Jadi nggak usah bingung masalah predestinasi keselamatan. Yang tahu Tuhan. Tetapi biarlah kita jemaat yang tahu diri bahwa diri kita penuh dengan dosa. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini juga memberikan suatu kepastian bahwa keselamatan adalah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Keselamatan adalah bukan usaha pekerjaan kita. Keselamatan adalah kasih karunia, hadiah yang tidak layak kita terima, tetapi Bapa di surga berikan kepada kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Oleh karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, predestinasi ini bukan membuat kita, hamba-hamba Tuhan terutama, untuk menjadi malas dalam mengabarkan Injil. Kan saudara bisa ngomong, lah buat apa Pak kita mengabarkan Injil? Nanti kalau kita mengabarkan Injil, kalau dia memang tidak selamat kan percuma Pak, ya dia tetap aja nggak selamat. Ya kan? Buat apa Pak kita mengajarkan Injil, jadi anak-anak Allah yang benar, jadi gambaran Allah. Kalau mereka pasti selamat kan pasti ya nggak usah diapa-apakan ya juga selamat. Enggak saudara. Justru karena kita tahu bahwa Allah menentukan dan memilih, maka kita apabila kita dipakai oleh Tuhan, kita dipercayai oleh Tuhan untuk mengabarkan kebenaran firman, menjadi terang dan garam dunia, adalah untuk sebagai alatnya Bapa di sorga, mengingatkan orang-orang yang sudah dipilih supaya mereka menerima kehidupan yang penuh keselamatan. Amin. Oleh karena itu ini akan membuat kita justru tidak punya kekecewaan, tidak punya ekspektasi, tidak punya rasa capek. Saudara, dalam sebulan ini rekor saudara ya, tahun 2024 ini khotbah saya paling banyak di dalam sebulan saudara ya. Jadi sudah jadwalnya padat, khotbahnya banyak, kemarin sempat jatuh sakit. Tetapi apakah membuat saya lemah untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan? Saya nggak akan pernah lemah saudara. Saya nggak pernah merasa kecewa lah, buat apalah orang dikhotbahi nanti mereka nggak berubah. Karena hati saya percaya bahwa setiap dari saudara di tempat ini memang ada yang dipilih untuk diselamatkan, memang ada yang mungkin tidak selamat ya. Tetapi minimal saya akan berikan semua yang tadinya nggak selamat, semoga juga Tuhan bisa memberikan kemurahan dan membuat Anda menjadi selamat. Amin. Itu saudara. Loh Pak, bisa atau dirubah seperti itu? Bisa. Di dalam firman Tuhan menuliskan, menggambarkan bahwa Allah adalah seperti seorang yang membuat tanah liat saudara. Seorang yang membuat tanah liat itu saudara, dia bisa membuat suatu bejana.
Dan ketika benjananya nggak baik, dia bisa ubah kembali menjadi bejana yang baik sesuai dengan keperluannya masing-masing. Alkitab juga menuliskan bahwa Allah adalah seperti bejana yang mempunyai hak dan otoritas untuk dia mau jadi membentuk sebuah bejana seperti apa. Oleh karena itu haruslah jadi iman percaya kepada kita bahwa apapun hidup kita saat ini, apapun keadaan kita saat ini, kita taruh hidup kita di tangan Tuhan, dan Tuhan pasti sanggup untuk mengubahkan kita menjadi seperti apa yang Dia kehendaki, seperti apa yang Dia juga rencanakan. Oleh karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah yang menjadi suatu kerinduan kita semua, bahwa saudara mengerti kebenaran ini. Saya nggak akan lelah, tetapi saya akan semakin rajin. Justru kalau saudara hidupnya tidak berubah, saya semakin rajin untuk berdoa dan melayani saudara. Amin. Saya semakin rajin untuk berdoa dan juga melayani saudara. Bukan pengen memaksa saudara untuk berubah, tetapi cuman hanya mengingatkan, ada panggilan Tuhan untuk membuat engkau menjadi anak-anak Allah dan selamat. Amin. Mungkin saudara berkata, "Loh Pak, apakah ini adalah seperti yang Tuhan Yesus mau?" Saudara, di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-44, Tuhan Yesus pernah ngomong gini saudara. Ini supaya saudara semakin mantap ya. Yohanes 6 ayat yang ke-44, Yesus pernah berkata demikian saudara. Yesus Kristus mengatakan demikian. "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak," apa saudara baca bersama saya? "Jikalau ia," apa? "Tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Oleh karena itu saya ketika datang ke gereja, hati saya penuh ucapan syukur saudara. Karena saudara semua adalah orang-orang yang ditarik oleh Bapa di surga untuk datang ke tempat ini. Setuju? Iya kan? Bisa nggak saudara ke tempat lain? Bisa nggak saudara tidak ke gereja? Bisa. Apalagi udaranya dingin ya, agak mendung-mendung. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus Kristus jikalau dia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Yesus Kristus pun mengatakan demikian saudara. Ayat yang ke-45, baca bersama saya 1, 2, 3. "Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa hanya orang-orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa yang datang kepadaku. Dia menggambarkan memang hidup ini adalah ditentukan dan dipilih oleh Tuhan. Ayat yang ke-37, ayat yang sebelumnya, kenapa sih kok Tuhan Yesus ngomong seperti ini? Ayat yang ke-37, Yesus Kristus mengatakan demikian. "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku." Garis bawahi kata apa saudara? Semua yang diberikan Bapa. Semua yang diberikan Bapa akan datang padaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan dibuang. Ayat yang ke-39. "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari mereka semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Saya berdoa sampai titik ini saudara benar-benar sadar untuk menjadi anak-anak Allah dan bahkan mengerti panggilan Bapa di surga seperti ini. Hanya mereka yang telah dipanggil, dipilih dan ditentukannya, mereka yang paham akan panggilan Bapa di surga. Saudara, Tuhan Yesus pernah bilang gini, Matius 22 ayat yang ke-14. Matius 22 ayat yang 14. "Sebab banyak yang dipanggil, tetapi," baca yuk yang lebih mantap. 1, 2, 3. "Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang," saya berdoa saudara orang yang sedikit yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Saudara orang yang sedikit yang mengerti panggilan cinta kasih Tuhan. Tepuk tangan buat Bapak di surga. Nah, itulah saudara, suatu kehormatan yang luar biasa. Saya akan buktikan
bahwa Allah Bapa di surga bukan Allah Bapa yang seperti tadi kita bayangkan. Kok Bapa kok nggak sebaik yang dipikirkan ya? Ada yang dipilih untuk diselamatkan, tapi ada yang dipilih untuk tidak diselamatkan. Efesus 1 ayat yang kelima. Efesus 1 ayat yang kelima. Kita akan baca sampai ayat yang ke-6. Yuk 1, 2, 3. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Untuk apa saudara? Untuk apa yang keras? Ya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat yang ke-6, supaya apa saudara? Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu enggak kebetulan bahwa tema ini juga ada di dalam bulan Desember. Kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus kita. Suatu hal yang luar biasa. Dia yang pertama kali datang, dilahirkan sebagai manusia, tetapi dia juga yang pertama kali juga yang dilahirkan dari keinginan Allah, dari firman Allah yang membuat dia menjadi yang anak tunggal Allah yang pertama. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sesuatu kebahagiaan yang luar biasa. Yang saya berdoa saudara ngerti. Ayat lagi ya, nggak apa-apa ya. Banyak ya, banyak nggak apa-apa tuh saudara. Nggak apa-apa, banyak ayat, banyak berkat. Amin. Ya, Roma 9 ayat 24. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Amin. Kita orang Indonesia juga dipanggil oleh Bapak loh saudara ya. Ayat yang ke-25 baca bersama saya dengan iman percaya. Seperti yang difirmankannya juga di dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut apa? Umatku. Yang bukan kekasih akan disebut apa saudara? Kekasih. Dan ayat yang ke-26. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, tempat ini ada anak-anak Allah yang hidup. Anak-anak yang hidup. Tepuk tangan buat Bapak di surga. Saudara, mari kita lihat. Coba saya tanya, kalau saudara sudah mendengarkan seperti ini, siapa yang pengen jadi anak Allah? Angkat tangan. Wah, luar biasa. Lanjut ya. Kita kembali ke dalam Roma 8 ayat yang ke-29 yang tadi kita baca. Roma 8 ayat yang ke-29. Yuk. Nah, tadi kita baca apa saudara? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Di bagian yang kedua ada dikatakan bahwa ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Baca bersama saya, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ternyata untuk menjadi anak-anak Allah. Dan dari mana kita tahu bahwa kita adalah orang yang telah mendengar dan diproses oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah, yaitu apabila gambaran Yesus Kristus mulai tampak di dalam hidup kita. Gambaran Tuhan Yesus Kristus mulai ada di dalam hidup kita. Bahwa gambaran anaknya yang tunggal mulai tampak di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Coba lihat kanan kiri. Sudahkah aku melihat Yesus di dalam orang yang di sebelah saya? Sudahkah istri-istri melihat, kok kamu semakin hari semakin ganteng ya Pak? Kenapa? Kamu semakin menjadi seperti Yesus loh. Amin saudara. Atau suaminya melihat mamahnya, melihat istrinya, kok kamu semakin hari semakin berbeda ya Ma? Kamu kok semakin hari semakin penuh kasih, penuh cinta kayak Tuhan Yesus. Saudara, itulah yang menjadi target yang harus ada di dalam hidup kita orang yang percaya. Amin saudara. Bahwa setiap hari kita mengalami perubahan. Mari kalau kita lihat orang, kita melihat orang yang diubahkan oleh Tuhan, yang menjadi semakin seperti Tuhan Yesus Kristus. Tidak peduli nama saudara siapa,
Kalau namanya Agus, seperti Agus yang setiap hari menjadi seperti Yesus Kristus. Abraham yang setiap hari menjadi seperti Yesus Kristus. Hendra yang setiap hari menjadi seperti Yesus Kristus. Itulah target kita. Amin saudara. Jangan sampai kita tuh justru jarine wong gereja. Wah, itu jangan saudara. Katanya orang Kristen, lu kok kayak gini? Nah itu saya berdoa nggak terjadi. Amin saudara. Saya berdoa itu nggak terjadi di jemaat GES, di rumah Tuhan di tempat ini. Nggak boleh saudara. Kalau itu terjadi, kita sedang mempermalukan nama Bapa di sorga. Ya saudara. Jadi mari saudara. Jadi kita itu dipilih ditentukannya untuk menjadi serupa. Katakan sama saya, menjadi serupa. Nah saudara, menjadi serupa butuh yang namanya proses. Katakan sama saya, proses. Ya, semuanya butuh menjadi proses. Nah saudara, Alkitab itu seringkali menggambarkan apa saudara? Menggambarkan kita ini seperti perak. Kita ini seperti perak yang ada di tangan seorang pandai perak. Saudara, pandai perak ini ternyata adalah orang yang membutuhkan skill khusus. Dulu tuh saya tuh membayangkan perak bukan sesuatu yang berharga karena perak harganya nggak terlalu mahal, betul? Tetapi saya berpikir kenapa ya? Kok Tuhan itu seringkali memberikan suatu contoh dengan menggunakan kata perak. Bahkan menggambarkan dirinya sebagai silversmith atau orang yang pandai perak. Saudara, di dalam Maleakhi 3 ayat yang ketiga, ya, Maleakhi 3 ayat yang ketiga, Alkitab menuliskan demikian saudara. Jadi Allah itu seperti ini saudara. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Nah saudara, ternyata Allah sering menggambarkan dirinya adalah seperti silversmith atau seorang yang pandai perak. Saudara, saya penasaran seperti apakah pandai perak itu. Ternyata seorang yang jago untuk merefine atau memurnikan. Maka seringkali dikatakan God the refiner, Allah yang memurnikan kita. Nah seringkali kenapa? Apa sih bedanya? Ternyata orang yang pandai perak ini saudara, ketika dia memurnikan perak, pandai perak ini harus duduk saudara. Dia harus duduk dan dia pastikan bahwa perak itu ada di bagian yang paling panas di api tersebut. Dan kemudian dia harus duduk dan dengan sangat sabar memperhatikan sampai perak itu betul-betul menjadi murni. Dan karena dia harus cepat-cepat angkat saudara. Dia harus cepat-cepat pada saat yang tepat dia angkat perak yang sudah meleleh itu, perak yang sudah dimurnikan. Dan cepat-cepat dituangkan ke dalam air yang dingin, ke dalam satu cetakan. Dan kemudian melalui cetakan itu dia akan melihat betapa murninya perak itu, baru dimasukkan ke dalam air untuk menjadi perak-perak yang kecil. Prosesnya ternyata nggak gampang saudara. Karena apa? Perak itu kalau dia kepanasan, overheating atau terlalu lama di dalam api, perak akan berubah warna. Perak akan menjadi getas dan menjadi getas saudara. Dan perak itu akan menjadi warnanya berubah menjadi hitam dan tidak lagi indah, kehilangan sinarnya. Nah oleh karena itu saudara, saya melihat bagaimana Tuhan tuh seringkali memurnikan kita semua. Seorang pandai perak ini ketika ditanya, dari mana engkau tahu bahwa perak ini sudah murni? Dari mana engkau tahu perak ini sudah bebas dari segala kotoran? Amsal 25 ayat yang keempat, ya. Amsal 25 ayat yang keempat mengatakan demikian, sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah,
bagi pandai emas. Ini sayang sekali tulisan di dalam bahasa Indonesia menulisnya pandai emas. Tetapi di dalam bahasa aslinya sebetulnya adalah take away dross from the silver and there shall come forth a vessel for the refiner, atau a material for the silversmith will emerge. Silversmith, seorang yang pandai perak, saudara. Nah saudara, dari mana ketika perak itu menjadi murni dan keluar benda yang indah? Seorang pandai perak atau silversmith itu tahu menjadi murni ketika perak itu dapat memantulkan refleksi gambaran dirinya sendiri. Saya lihat dari YouTube-nya saudara, ketika perak itu mulai menjadi murni, saudara, dia akan menjadi seperti cermin. Dia seolah-olah perak itu sudah nggak ada di tempatnya saudara. Yang ada hanyalah seperti cermin saudara, yang memantulkan apa yang ada di hadapannya, yang hanya memantulkan apa yang sedang memegangnya saudara. Dari situ perak itu menjadi sebuah sesuatu yang sangat transparan, sangat bening, sangat reflektif dari orang yang memegang dia. Dari sini saya mendapatkan suatu hikmat saudara. Ketika kita dipilih untuk menjadi anak-anaknya, kita pasti akan mengalami suatu proses. Dan proses itu pasti tidak ada yang enak. Proses itu harus seringkali kita harus dibakar saudara. Dan kita harus diuji sedemikian rupa supaya kita menjadi hilang dan Yesus menjadi nyata. Amin. Supaya kita menjadi hilang dan anaknya yang tunggal menjadi nyata. Supaya kita yang penuh dosa dilebur, semua kotorannya hilang, semua yang gak baik hilang, semua yang tidak murni hilang. Dan hanya kita yang telah dimurnikan menjadi gambaran, sanggup memantulkan, memancarkan gambaran Allah Bapa di surga yang indah, yang penuh kasih dan penuh setia. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Oleh karena itu tadi yang sudah angkat tangan masih tetap angkat tangan enggak? Mau jadi anak-anak Allah? Siapa yang mau jadi anak-anak Allah? Amin. Saudara, itulah keindahan di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kembali ke dalam Roma 8 ayat yang ke-29 ya. Kembali sebentar ya. Roma 8 ayat yang ke-29. Kita sudah masuk di dalam bagian akhir ya. Dikatakan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi sulung di antara banyak saudaranya. Oleh karena itu saudara, menjadi anak Allah, Yesus Kristus harus yang menjadi sulung. Dia harus kita terima dengan penuh percaya. Karena kalau kita enggak menganggap Yesus Kristus sebagai sulung dan menerima dengan percaya, sulit untuk kita dapat menjadi anak-anak angkatnya Allah. Saudara dikasihi oleh Tuhan, suatu ayat yang kita baca berulang-ulang dalam bulan ini, Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saya percaya banyak saudara pengen menjadi anak-anak Allah. Saya percaya banyak saudara pengen mempunyai kuasa otoritas sebagai anak-anak Allah. Firman Tuhan mengatakan tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menerima dengan percaya dalam nama Yesus itu sendiri. Oleh karena itu kemarin Natal bahkan minggu lalu saya tekankan pada saudara. Siapakah nama Yesus di dalam hidup kita? Siapakah Yesus di dalam hidup kita? Apakah kita menerima Yesus Kristus dengan benar? Sudahkah kita paham dan percaya tentang dirinya? Ataukah kita hanya menggunakan Yesus untuk kepentingan kita sendiri? Saudara, Yohanes 6, lanjut ya tadi ya. Di dalam Yohanes 6 tadi, setelah Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa hanya mereka yang dipilih
dan ditentukan yang dikirim oleh Bapa di surga. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-53, Tuhan Yesus memberikan suatu pernyataan yang penuh kasih. Di dalam ayat yang ke-53, maka kata Yesus kepada mereka, dan saya percaya ini juga kata Yesus Kristus kepada kita semua yang ada di sini, saudara. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Kenapa? Kok Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dirinya adalah sebagai daging dan sebagai darah? Kok ribet banget sih? Saudara pernah berpikir kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu hanya mereka yang dipanggil dan dipilih oleh Bapa yang mengerti rahasia ini, saudara. Oleh karena itu, saudara, hari ini di tempat ini saya berdoa saudara mengerti kenapa kok Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku adalah roti yang hidup, bahwa kita harus makan daging dan darah Tuhan Yesus Kristus. Karena di ayat sebelumnya kalau saudara baca, banyak orang Yahudi mengatakan, siapa ini? Siapa? Siapa Yesus ini? Siapa dia kok berani ngomong dia anak Allah? Siapa Yesus ini yang berani berkata bahwa aku adalah roti hidup? Mereka tidak percaya di dalam nama Yesus, saudara. Mereka hanya melihat, bukankah ini Yesus anaknya Yusuf? Ayat yang ke-42 ya, Yohanes 6 ayat 42. Bukankah ini Yesus anaknya Yusuf yang ibu dan bapaknya kita kenal? Mereka tidak percaya di dalam nama Yesus, nama yang besar, saudara. Oleh karena itu mereka enggak mengerti tentang bagaimana mereka menjadi anak Allah. Tetapi saya berdoa hari ini saudara mengerti nama Yesus Kristus. Ketika Tuhan mengatakan dia adalah daging. Daging berarti firman yang berkuasa. Daging adalah firman yang kita perlukan. Daging artinya sesuatu yang kita butuhkan, saudara. Dan ketika Tuhan Yesus ngomong, minumlah darahku. Darah melambangkan bahwa dia akan menjadi korban persembahan. Sacrificial lamb buat kita semua. Dialah yang akan menumpahkan darah. Supaya apa, saudara? Supaya kita ditebus dosanya. Supaya kita yang harusnya mati menjadi hidup. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, percayalah kepadaku sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan engkau. Saya percaya saudara, ketika kita mengerti bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah, yaitu daging yang kita perlukan, dan juga dia adalah Tuhan dan juru selamat kita, yaitu darah. Seperti yang dikatakan, kita akan menerima dan percaya dan kita akan menjadi anak-anak Allah. Saya tahu bahwa khotbah hari ini bukan sesuatu yang mudah. Saya bahkan berdoa sama Tuhan. Tuhan, boleh enggak kalau khotbah ini dipersingkat, dipersimpel, supaya semua orang paham, semua orang mengerti. Tetapi saya berdoa cuma bisa berdoa, ya Abah, ya Bapa, biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi. Dan Bapa di surga seperti Tuhan Yesus Kristus enggak pernah membuat pesan ini menjadi simpel, saudara. Karena dia tahu hanya mereka yang dipanggil dan ditentukannya yang mengerti pesan ini. Saya berdoa bahwa saudara yang hari ini duduk di tempat ini dan engkau hatimu terpanggil oleh Tuhan, bersyukurlah. Ambillah keputusan yang cepat. Bersyukurlah. Ambillah keputusan yang nyata.
Apabila saudara belum dibaptis, segera lakukan langkah iman. Aku mau menyerahkan hidupku untuk menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Baptis saudara. Baptis air. Berikan hidupmu kepada Tuhan. Dan apabila saudara juga yang sudah dibaptis, berikan dirimu ke dalam tangan Allah sebagai pandai perak, the silversmith, supaya hidup kita diproses oleh Tuhan menjadi murni. Dan kita gak akan pernah merasa mengeluh, karena kita percaya tangan Tuhan yang memproses kita. Dan kita minta sama Tuhan, Tuhan proses aku sampai aku menjadi murni, sampai bukan aku yang kelihatan, tetapi Engkau yang terlihat di dalam hidupku. Saya percaya apabila hari ini saudara yang telah mendengar firman ini dan percaya bahwa Allah telah memilih engkau dan memanggil engkau menjadi anak-anak Allah, tahun 2024 akan menjadi tahun penuh berkat bagi saudara. Karena saudara punya otoritas surga di tangan saudara. Karena saudara percaya segala sesuatu yang saudara perlukan sudah tersedia di rumah Bapa kita. Dan kita percaya bahwa Allah Bapa kita adalah Allah yang selalu menyertai kita. Kita akan sambut 2024 dengan penuh kekuatan, penuh iman dan penuh pengharapan. Kita enggak minta 2024 menjadi tahun yang mudah, karena kita bukan anak yang gampangan. Tetapi kita percaya apapun yang terjadi di dalam tahun 2024 akan menjadikan kita semakin hari semakin menjadi anak-anak Allah yang selalu dicari oleh Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya.